SD, SMP maupun SMA. Ya, ini FR pada hari pertama, yaitu 1 September. Nah, apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang pengayaan, remedial, silabus, RPP, prota, dan promes. Langsung saja kita lihat FR-nya. Nah, FR dari teman-teman kita yang sudah melakukan tes SKB pada hari pertama, yaitu ada langkah-langkah menyusun butir soal, yang kedua tujuan pengayaan, yang ketiga permasalahan ketika ada anak tidak pede, tidak konsen, dan tidak memahami materi. Ini apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang keempat, kapan dan bagaimana cara menyusun promes dan prota. Yang kelima, 4 kompetensi. Ada pernyataan dan dia masuk kompetensi mana. Nah, ini mungkin biasanya ada soal uraian panjang gitu, terus disuruh menentukan hal tersebut termasuk kompetensi yang mana, seperti itu ya. Yang keenam, tentang teknik, strategi, metode pembelajaran, tapi ini nalar, jadi soalnya bukan teori, soal nalar seperti itu. Yang ketujuh, biasa masuk kelompok apa di pertanyaan. Yang kedelapan, komponen RPP diminta disusun ada nomor di soal, tapi urutkan nomornya di opsi. Nah, mungkin nanti di soalnya itu ada beberapa pernyataan, terus kita disuruh mengurutkan apa saja komponen-komponen dari RPP, dari yang paling awal sampai paling akhir, mungkin seperti itu. Yang kesembilan, bagaimana cara melaksanakan remedial. Dan yang ke-10, sikap kita sebagai guru. Nah, ini terus teman kalian ini juga menyebutkan lebih banyak pedagogik karena kelihatannya bidang kita dirangsang ke pedagogik. Mungkin waktu tes nanti soal yang banyak keluar itu adalah soal-soal tentang pedagogik. Langsung saja kita bahas beberapa yang keluar dari FR tersebut ya. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam menyusun tes hasil belajar. Nah, hati-hati, antara tes dan butir soal itu berbeda ya teman-teman. Sekarang kita bahas tentang langkah-langkah dalam menyusun tes. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Jadi di sini kita menentukan tujuan pembelajarannya seperti apa. Terus yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawabannya. Jadi setelah kita menyusun kisi-kisi, baru kita menuliskan soal beserta kunci jawabannya. Yang keempat, mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat. Yang kelima, membuat petunjuk pengerjaan soal. Yang keenam, ini mengadakan uji coba tryout. Yang ketujuh, merevisi soal. Terus yang kedelapan, mengorganisasikan kembali soal dalam bentuk final. Tadi kan udah diuji coba. Nah, jika ada soal yang terlalu sulit atau terlalu mudah, nah ini nanti akan direvisi. Terus selanjutnya akan dibentuk lagi soal final. Setelah itu diperbanyak. Yang selanjutnya ini adalah langkah-langkah penyusunan butir soal. Kalau tadi tes itu susunan dari beberapa butir soal. Nah, kalau yang sekarang kita bahas tentang langkah-langkah penyusunan butir soal. Yang pertama yaitu pilih materi atau topik. Jadi kita memilih materi apa yang akan kita ujikan. Terus yang kedua, tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau benar salah atau isian atau uraian atau ujian praktek. Nah, jadi kita bisa menentukan nih, misalkan kalau soal konsep itu biasanya bentuk soalnya pilihan ganda.
Terus kalau pemecahan masalah itu biasanya kan dalam bentuk soal uraian. Nah, jika dalam materi tersebut ada suatu praktikum, berarti bisa diujikan dengan menggunakan praktek. Setelah kita menentukan materi atau topiknya, baru kita membuat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator ketercapaian. Selanjutnya, setelah menyusun kisi-kisi, baru kita menulis soal yang mengacu pada indikator sebagaimana yang dituangkan di dalam kisi-kisi. Nah, setelah menulis soal, baru kita menuliskan kunci jawaban beserta pedoman penskorannya jika dia tesnya itu dalam bentuk uraian. Terus yang keenam, penelaah dan perakitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Jadi ini dijadikan satu, maksudnya disusun menjadi satu dari soal, dari kisi-kisi soal, terus kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk butir soal. Yang pertama ada soal uraian. Soal uraian ini dibagi menjadi dua, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Nah, uraian bebas ini biasanya uraiannya ini siswa disuruh untuk menjelaskan sesuatu hal yang secara bebas tanpa ada batasannya. Kalau uraian terbatas itu siswa biasanya misalkan nih dalam soal uraian itu sebutkan 3 manfaat buah mengkudu, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan siswa ini diberi batasan hanya menyebutkan 3 manfaat. Selanjutnya yaitu soal objektif. Soal objektif ini ada pilihan ganda, ada soal benar salah, dan soal menjodohkan. Nah, tadi kan sebelum kita menyusun butir soal, kita harus menyusun kisi-kisi. Di sini ada langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi. Yang pertama yaitu menentukan KD yang akan diukur. Yang kedua, menentukan materi esensial. Dan yang ketiga, baru merumuskan indikator. Jadi kita menentukan dulu KD apa yang akan diukur, terus menentukan materi-materi apa saja yang akan kita jabarkan dalam bentuk soal. Selanjutnya, sebelum kita membentuk soal, kita merumuskan indikatornya. Lanjut, yaitu sekarang tentang pengayaan. Yang pertama tentang tujuan pengayaan. Nah, tujuan dari pengayaan yaitu di sini nanti ada program pengayaan sama program remedial. Berbeda ya teman-teman antara pengayaan dan remedial. Yang kita bahas pertama yaitu tentang pengayaan. Pengayaan yaitu tujuannya yang pertama tidak membahas materi pelajaran baru. Maksudnya pengayaan itu bukan berarti siswa yang mau melakukan pengayaan itu dikasih materi baru, bukan, tapi dikasih materi yang sama, cuma tingkat kesukarannya itu lebih tinggi atau mungkin materinya lebih mendalam sehingga siswa tersebut dapat memperdalam materi yang diajarkan. Yang selanjutnya, memberi kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi. Nah, itu jadi pengayaan itu tujuannya untuk memperdalam penguasaan materi siswa. Yang ketiga, tercapai tingkat perkembangan siswa yang optimal terkait dengan tugas belajarnya. Yang keempat, memanfaatkan kelebihan waktu bagi siswa yang cepat untuk hal-hal yang positif. Misalkan nih, dalam satu kelas itu ada beberapa siswa yang kecepatan belajarnya lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi untuk sambil menunggu teman-teman yang lain menyelesaikan materi, nah si anak yang cepat belajar ini bisa dikasih tugas-tugas pengayaan sehingga dia dapat memperdalam materi dan memanfaatkan kelebihan waktu sehingga waktunya tidak habis terbuang. Yang kelima yaitu agar siswa yang tergolong cepat tidak dirugikan karena harus menunggu temannya yang terlambat. Nah, jadi tadi mereka yang cepat belajar ini dikasih soal-soal pengayaan untuk memanfaatkan waktu luang mereka. Terus yang keenam, siswa yang cepat tidak mengganggu siswa yang lambat karena kelebihan waktu. Nah, karena untuk mengisi kekosongan waktunya, siswa yang cepat ini dikasihkan tugas sehingga dia tidak akan mengganggu temannya yang masih menyelesaikan materi. Nah, prinsip pengayaan yaitu inovasi.
Maksudnya inovasi, pengayaan ini diberikan dengan cara pembelajaran dengan metode baru, bukan metode yang lama, karena mungkin tingkat kesukarannya juga berbeda sehingga membutuhkan metode pembelajaran yang berbeda atau inovasi. Terus yang kedua yaitu kegiatan yang memperkaya. Nah, jadi teman-teman, untuk siswa-siswa yang mengikuti pengayaan ini dia akan memperkaya materi atau pengetahuan mereka tentang materi yang tersebut, karena dia akan memperdalam materi sehingga dia memperoleh banyak materi dari yang diajarkan. Terus yang ketiga, memperkenalkan metodologi yang luas dan lebih kaya. Nah, karena tadi yang pertama itu inovasi, yaitu menggunakan metodologi yang baru, sehingga nanti siswa ini akan memperoleh metodologi yang lain sehingga dia lebih kaya akan metodologinya. Terus yang selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengayaan. Yang pertama yaitu faktor siswa, baik faktor minat maupun faktor psikologis lainnya. Jadi ketika kita mau melakukan pengayaan, kita harus melihat kondisi siswa. Kita nggak boleh memaksakan siswa untuk mengikuti pengayaan. Terus yang kedua, faktor manfaat edukatif. Nah, kita kan tadi ada waktu luang. Daripada waktu luang tersebut habis terbuang sia-sia, maka bisa kita gunakan untuk melakukan pengayaan. Terus yang ketiga, faktor waktu. Tadi seperti kelebihan waktu bisa digunakan untuk pengayaan. Nah, di dalam pengayaan ini ada 3 jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, kegiatan eksploratory yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu keterampilan proses yang dibutuhkan oleh peserta didik agar berhasil melakukan investigasi terhadap topik yang diminati dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu pemecahan masalah kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Itu tadi bentuk-bentuk dari kegiatan pengayaan. Nah, selanjutnya, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, bisa dalam bentuk belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam pelajaran sekolah biasa, sambil menunggu teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Terus yang kedua, belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir yaitu pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang program remedial. Adapun tujuan dari pengajaran remedial atau program remedial yang pertama yaitu untuk memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis dan sifat kesulitan dari peserta didik itu. Terus yang kedua, memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang baik. Yang kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya. Itu tadi tujuan untuk program remedial. Nah, adapun prinsip-prinsip pengajaran remedial, yang pertama yaitu penyiapan pembelajaran. Pembelajaran yang akan digunakan untuk program remedial. Yang kedua, merancang berbagai kegiatan pembelajaran remedial untuk siswa dengan bervariasi. Misalkan, untuk menyampaikan suatu materi, pasti guru kan menggunakan metode tertentu. Nah, ketika siswa tidak paham dengan materi tersebut, maka guru bisa menggunakan metode lain supaya siswa itu lebih memahami materi tersebut. Yang ketiga, merancang belajar bermakna, misalnya kuis, games, dan sebagainya.
Nah, ini bisa untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi. Yang keempat, pemilihan pendekatan pembelajaran. Yang kelima, memberikan arahan yang jelas untuk menghindari kebingungan siswa. Biasanya ini untuk meluruskan mungkin jika ada siswa yang miskonsepsi seperti itu. Yang keenam, merumuskan gagasan utama sesuai dengan kesulitan yang dialami. Yang ketujuh, meningkatkan keinginan belajar dan motivasi kepada siswa. Yang kedelapan, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang kesembilan, memfokuskan pada proses belajar. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan kepedulian terhadap individu siswa. Nah, selanjutnya tentang fungsi-fungsi remedial. Ada 5. Yang pertama yaitu fungsi korektif. Remedial itu berfungsi untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru. Misalkan tadi, ketika guru mengajarkan dengan metode tertentu, ternyata banyak siswa yang masih remedi, maka guru bisa menggunakan variasi metode atau dengan metode lain. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman, meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik siswa atau dengan perkembangan siswa. Yang keempat, fungsi akselerasi, mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Dan yang kelima, fungsi terapeutik, membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi. Nah, yang selanjutnya, dokumen yang diperlukan dalam pembuatan Prota dan Promes. Ini masuk ke Prota dan Promes. Nah, dokumen yang diperlukan yaitu Kaldik, kalender pendidikan. Yang kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga adalah KD, dan yang keempat, silabus. Nah, sebelum kita menentukan Prota dan Promes, biasanya kita menentukan minggu efektif. Caranya yaitu dengan menentukan jumlah minggu dalam 1 tahun. Langkah yang kedua, hitung jumlah minggu tidak efektif dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, hitung jumlah minggu efektif, yaitu dengan cara mengurangi semua jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi dengan jumlah minggu yang tidak efektif. Yang keempat, jumlah jam efektif, yaitu minggu efektif dikalikan dengan jam per minggunya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah remedial. Oh, ini tadi keloncat ya teman-teman. Langkah-langkah remedial yang pertama itu yaitu analisis hasil diagnosis kesulitan siswa. Jadi sebelum kita sebagai guru melakukan program remedi, jadi sebagai guru itu harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menentukan siapa saja yang mengikuti program remedi. Yang pertama tadi adalah analisis hasil diagnosis. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan. Yang ketiga, menyusun rencana kegiatan remedial. Yang keempat, melaksanakan kegiatan remedial. Dan yang kelima, yaitu kegiatan remedial. Nah, dalam pelaksanaan remedial itu tidak semua siswa yang melakukan remedial itu dilakukan dengan cara pembelajaran ulang. Tapi tidak ya teman-teman, tergantung seberapa banyak siswa yang remedi. Misalkan, jika siswa yang remedi itu lebih dari 50%, maka program remedial yang dilakukan adalah pembelajaran ulang dengan menggunakan metode yang lain. Tapi, jika yang remedi itu antara 20-50%, bisa dilakukan dengan cara penugasan kelompok. Dan jika yang remedi itu kurang dari 20%, bisa dilakukan dengan cara bimbingan intensif ke siswanya. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang dokumen sebelum penyusunan Prota dan Promes serta cara menentukan minggu efektif. Dan yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang Prota. Nah, apa itu Prota? Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik itu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam menyusun Prota, yang pertama yaitu mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam 1 tahun.
Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator tersebut. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD untuk setiap semester. Jadi memilih untuk semester 1 itu KD-nya apa saja, semester 2 KD-nya apa saja. Yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap KD dengan memperhatikan minggu efektif. Jadi membagi minggu efektif ke dalam KD-KD tersebut. Nah, adapun komponen prota, yaitu yang pertama identitas. Identitas ini mencakup satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti, yang ketiga ada kompetensi dasar, yang keempat ada alokasi waktu, dan yang kelima ini ada keterangan. Keterangan ini bisa ditambahkan atau tidak. Selanjutnya tentang PROMES. PROMES merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam waktu 1 tahun. PROMES atau program semester ini adalah penjabaran dari prota tadi. Adapun komponen PROMES, yang pertama ada identitas yang berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian yang berisi materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu. Jadi di dalam PROMES ini KD-KD tadi itu sudah dirincikan dalam tiap-tiap minggunya. Adapun langkah-langkah untuk menyusun PROMES. Yang pertama yaitu menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Manfaat silabus yaitu sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan kegiatan pembelajaran serta pengembangan penilaian. Isi silabus ini ada identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun silabus, yang pertama yaitu mengkaji SK dan KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Nah, prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama itu ilmiah. Jadi, silabus ini berisi suatu hal atau materi yang ilmiah. Yang kedua yaitu relevan. Yang ketiga sistematis. Yang keempat konsistensi. Dan yang kelima kecukupan. Yang keenam aktual dan kontekstual. Yang ketujuh fleksibel. Dan yang kedelapan menyeluruh. Yang terakhir ini tentang RPP. RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun langkah-langkah dalam menyusun RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran,
penilaian hasil belajar, menentukan media, dan yang terakhir merumuskan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Ada 10 prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu KD utuh. Maksudnya di sini ada KD-nya itu dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan, dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara silabus dan RPP. Kalau silabus itu perencanaan dalam 1 semester, sedangkan RPP perencanaan dalam 1 KD, bab, atau 1 kali pertemuan. Langkah-langkah dalam silabus itu kegiatannya belum terperinci, sedangkan di dalam RPP kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam silabus tidak ada langkah-langkah pembelajaran, sedangkan di RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini tadi beberapa bocoran soal pedagogik mengenai RPP, silabus, prota, promes, pengayaan, dan remedial yang didapat dari teman-teman kita yang sudah melakukan tes SKP pada hari pertama. Nah, semoga video ini dapat membantu teman-teman tetap semangat belajar. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.